بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإسلام والإيمان rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan akidah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita kepada jalan kebenaran, jalan yang ia ridai, yang sesuai dengan Al-Quran kitabnya, yang sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala sampaikan salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. InsyaAllah kesempatan kita malam hari ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan kembali membahas lanjutan dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, bahasan tentang landasan pokok aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai prinsip yang mesti diyakini dan diamalkan oleh seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sampai kita pada pembahasan yakni at-tawassul atau mengambil wasilah. Apa yang dimaksud dengan tawassul? Dari kata al-waw, sin dan lam, wasala. Dalam sisi bahasanya, wasala idza raghiba, dikata Allah Ta'ala, artinya mencintai, tayyib, ingin mendekati, tayyib. Al-wasil ar-raghib ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wasil, yaitu fa'ilnya, adalah orang yang mencintai dan menginginkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun at-tawassul, masdar dari kata tawassala yatawassalu wa ta'ala, berupa ketaatan-ketaatan yang disyariatkan. Berupa ketaatan-ketaatan yang disyariatkan. Maka dalam hal ini, ketika disebutkan di dalam Al-Quran, tentu berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, yakni dalam surat Al-Ma'idah ayat 35. Al-Ma'idah ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan raihlah wasilah menuju kepadanya, wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguhlah kalian menempuh jalan Allah Ta'ala, yakni syariat Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka yang menjadi fokus pembahasan kita di sini adalah setelah bertakwa kepada Allah Ta'ala, untuk menggapai takwa tersebut, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah, raihlah wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka apa yang dimaksud dengan wasilah tadi? Al-Imam Qatadah rahimahullah ta'ala beliau katakan, taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdih. Mendekatlah kepada Allah Ta'ala, yakni dengan ketaatan kepadanya dan dengan melakukan amalan, perbuatan, aktivitas yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itu kata Imam Qatadah dalam kitab tafsir yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan tentang al-wasilah ay al-qurbah, yakni kedekatan, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, para imam, para ulama dari kalangan salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menyimpulkan tentang wasilah di sini, tentang tawassul yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah, yakni cari kedekatan. Apa kesimpulan mereka? Yakni sababun masyru'un yuqarribu ila Allah azza wa jalla wa yusilu ila ridwanihi wa jannatihi. Cari sebab-sebab, cari hal-hal yang bisa menyebabkan kita dekat kepada Allah Ta'ala dan menggapai tujuan kita, yakni ridha Allah Ta'ala dan surganya. Nah, cari sebab-sebab. Apa sebab kira-kira yang bisa membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sebab yang membuat kita bisa berhak dimasukkan oleh Allah dalam surga yang merupakan rahmatnya yang paling agung? Maka sebab-sebab inilah yang dimaksud dengan wasilah tadi. Begitu pula di dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah memuji orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itulah orang-orang yang beribadah, menyeru Allah Ta'ala, memohon kepada Allah, meminta kedekatan keridhaan Allah Ta'ala. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka pun berupaya mencari wasilah menuju Allah Ta'ala, menuju Rabb mereka, yakni menuju kedekatan. Ya, kedekatan kepada Allah Ta'ala, yakni dengan orang diridhoi dan dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan lebih mendetailkan lagi apa yang dimaksud sebab-sebab yang menjadikan seseorang diridhai dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Beliau sebutkan jumhurul ulama ala anna al-murada bil wasilah huna huwa al-qurbah ila Allah Ta'ala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi ala wifqi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi ikhlasin fi dhalika lillahi ta'ala. Yang disebut dengan wasilah menurut jumhur ulama adalah kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Maka beliau dalam hal ini mendetailkan kepada amal saleh. Yang disebut dengan amal saleh yakni ma kana lillahi mukhlishan wa li nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Amalan yang ikhlas dilakukan karena Allah dan mengikuti contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah rincian para ulama tentang pembahasan tawassul, tentang apa-apa yang bisa menjadi sebab kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hal ini Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan wat tawassulu thalathatu anwa'.
tawassul itu ada 3 macam, ada 3 bentuk, ada 3 jenis yang disebutkan, ya, yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Tayyib. Ada namanya at-tawassul masyru', at-tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan. Wa huwa at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi aw bi 'amalin salihin minal mutawassili aw bi du'a'il hayy salih. Ada namanya tawassul masyru', tawassul yang disyariatkan, yakni mendekat kepada Allah Ta'ala dengan 3 cara. Apakah itu bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau yang kedua bi amalin salih, dengan amal saleh, yang ketiga bi du'ail hayy salih, meminta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup. Meminta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup. Nah, ini dia 3 jenis tawassul masyru' yang disyariatkan di dalam Al-Quran, begitu pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tawassul, mendekat kepada Allah Ta'ala dengan cara menyebut-nyebut namanya ketika kita menginginkan apa yang kita inginkan kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita menyebut namanya, menyebut keagungannya, sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah al-asma'ul husna, hanya milik Allah nama-nama yang indah tersebut. Fad'uhu biha, maka serulah Allah, berdoalah kepada Allah, biha, dengan cara bertawassul menyebut nama itu, dengan cara kita menyebut nama Allah tersebut. Contohnya ketika kita menginginkan rezeki dari Allah Ta'ala, ya Razzaq urzuqni, wahai Rabb, wahai Allah yang Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, berikanlah aku rezeki. Jadi disesuaikan antara keinginan kita dengan nama Allah yang agung tersebut. Kita sebutkan ya Razzaq, kita menyebutkan Ar-Razzaqnya untuk menggapai maksud kita, yakni rezeki dari Allah Ta'ala. Begitu pula Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepadanya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat dari sisimu kepada kami. Disebut di situ wa hab lana, dan berikan. Maka dipuji nama Allah setelah itu, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah adalah al-wahhab, yang maha pemberi. Berikan rahmatmu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah, begitu. Kita menyebut nama Allah Al-Wahhab sebagai wasilah untuk kedekatan agar Allah berikan agar Allah berikan rahmatnya kepada kita. Disebut dengan Al-Wahhab, nama Allah Ta'ala. Ini salah satu contoh di antara sekian banyak contoh yang lainnya. Maka seringkali ketika doa-doa dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Di antaranya disebut sifat Allah muqallibul qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, disebutkan, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini salah satu bentuk wasilah bi asma'illah wa sifatihi. Dan ini disyariatkan. Ya, ini disyariatkan, bahkan kita ketika mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan, maka dianjurkan untuk menyesuaikan dengan nama Allah yang
sesuai atau yang terkait dengan permintaan kita tersebut. Tayyib. Begitu pula yang kedua adalah au bi'amalin salih minal mutawassil, dengan amal saleh dari orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah. Jadi disebut amal saleh kita kepada Allah. Ya Allah, aku telah beriman kepadamu ya Allah. Ini amal saleh, amalan hati. Begitu pula amalan perbuatan anggota tubuh kita. Ya Allah, saya telah bersedekah sekian dan sekian, mudahkanlah urusanku ya Allah. Ya Allah, saya telah beriman kepada Engkau, maka tunjukkanlah saya di atas jalan yang lurus secara istiqamah ya Allah. Contohnya ini ada dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16. Allah Ta'ala ya berfirman, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Jadi kita menyebut kebaikan kita, amal soleh kita, ya, di sini berupa keimanan. Innana amanna. Ya Allah, Rabb kami telah beriman kepada Engkau. Maka ketika itu kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenai ayat ini Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau mengatakan, haula'ir rasikhuna fil ilmi wal iman yatawassaluna ila rabbihim biimanihim limaghfirati dhunubihim. Mereka yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang lurus dalam ilmu dan iman, sehingga mereka bertawassul kepada Allah mengandalkan keimanan mereka limaghfirati dzunubihim, untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi menginginkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita, bahkan disyariatkan di hadapan Allah kita menyebut-nyebut kebaikan kita, amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Walaupun memang Allah Maha tahu tentang amal tersebut, tapi ini pun disyariatkan. Kan tetapi kalau disebut-sebut di depan orang lain tidak boleh. Di depan manusia itu riya namanya, atau sum'ah. Adapun yang disyariatkan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bersendirian dalam qiyamul lail kita, dalam tahajud kita, dalam kegelisahan kita, dalam kepayahan kita. Contohnya orang yang sedang susah rezekinya, ya, qaddarallahu ma syaa fa'al, kemudian dia mengingat di hadapan Allah, ya Allah, kalau ada orang miskin yang saya tahu, saya selalu membantunya ya Allah. Tidak pernah lewat dari bantuan saya selama ini. Ya Allah, kalau memang ada orang yang membutuhkan, ada orang yang berkekurangan, selalu saya beri ya Allah. Maka ya Allah, aku memohon kepada Engkau rezeki yang berkah, yang bermanfaat bagi hidupku di dunia dan di akhiratku. Nah, ini dibolehkan. Hal ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang terpenjara di dalam gua. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tentang 3 pemuda yang terperangkap di dalam gua. Yang ketika itu mereka memasuki gua, tiba-tiba batu yang besar jatuh, kemudian menutupi mulut goa sampai mereka tidak bisa keluar dari gelapnya goa ketika itu. Maka salah satu di antara 3 orang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara tawassul. Yakni salah satu di antara mereka mengatakan, ya Allah, saya memiliki orang tua yang sudah sangat tua. Biasanya saya setiap hari membawakan susu setelah pulang dari pekerjaan, membawakan susu untuk orang tuaku. Saya tidak akan meminum susu tersebut sampai orang tuaku yang lebih awal untuk meminumnya. Suatu ketika, ya Allah, orang tuaku telah tertidur ketika aku pulang dari kerja. Aku pun tidak enak
untuk membangunkannya, segan untuk membangunkannya ya Allah, khawatir kalau dia kurang istirahatnya. Aku tunggulah ia orang tuaku tersebut sampai terbangun di pagi hari, sedangkan aku tetap memegang susu tersebut dengan niat kalau dia terbangun langsung aku suguhkan susu tersebut untuknya, sehingga aku tidak tidur semalaman ya Allah, sampai pagi baru beliau tidur dan aku berikanlah susu tersebut kepadanya. Ya Allah, bukakanlah pintu gua ini untuk kami. Langsung bergeser batu itu, bergeser, hampir terbuka tapi belum bisa lewat. Ini salah satu amalan saleh yang dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tawassul. Pemuda yang kedua pun mengatakan dengan amalan yang lain. Dia katakan, ya Allah, saya tahu ya saya memiliki seorang sepupu anak pamanku, wanita yang sangat cantik. Aku mencintainya ya Allah, aku suka kepadanya. Namun ya, ia tidak menyukaiku. Sampai suatu ketika dia pernah meminjam uang kepadaku, meminjam harta kepadaku, namun dia tidak bisa membayarnya ya Allah. Karena tidak bisa membayar, dia akhirnya menebus bayaran hutang tersebut dengan dirinya yang siap untuk dizinai olehku ya Allah. Tetapi aku takut kepada Engkau ya Allah, sehingga aku tidak melayani permintaan wanita tersebut, dan justru aku bebaskan ia dari hutang, dan aku tidak berzina dengannya ya Allah. Padahal ini kesempatan yang sangat besar, peluang yang sangat besar. Maka ini sebuah amalan yang aku lakukan karena Engkau ya Allah, bukakanlah pintu goa ini untuk kami. Maka kembali bergeser batu tersebut, namun belum bisa juga membuat mereka keluar. Sampailah yang ketiga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku seorang yang memiliki kebun yang luas, yang memiliki banyak pekerja karyawan ya Allah. Namun ketika pembagian gaji kepada karyawan-karyawanku, ada di antara mereka satu orang yang tidak hadir ketika itu, tidak tahu apa alasannya sehingga tidak bisa kutemui sampai waktu yang sangat panjang ya Allah. Jatah pembagian gajinya masih kusimpan, namun aku gunakan untuk modal membuka sebuah usaha yang besar, membuka sebuah usaha, membeli sebuah kebun baru yang aku berjanji kalaupun gagal kebun tersebut akan aku ganti dengan uangku lagi. Nah, akan tetapi qaddarallahu wa ma syaa. Akhirnya kebun tersebut berkembang, menghasilkan tanaman yang banyak buah-buahnya. Lalu kembalilah, datanglah orang tersebut, karyawanku tersebut, kemudian aku berikan haknya. Aku berikan satu kebun beserta isinya, yang kemudian dia bertanya apa ini, dan aku jelaskan bahwa ini adalah hasil dari uang dia yang aku pakai untuk mengembangkan mengembangkan bisnis kebun tersebut. Aku berikan seluruhnya kepada dia ya Allah, maka dengan amalan ini bukakanlah pintu goa tersebut untuk kami. Maka qaddarallah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu goa tersebut sampai ketiga pemuda tersebut bisa keluar seluruhnya dari penjara goa tersebut. Nah, ini salah satu bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut amal saleh. Kemudian bentuk tawassul yang ketiga yang masih dalam kategori masyru' yang disyariatkan adalah bidu'ail hayy salih. Dengan cara meminta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup. Orang saleh yang masih hidup. Syaratnya dia masih hidup. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87, ya, ketika anak-anak Nabi Ya'qub yang ketika itu telah insaf, setelah ya Nabi Yusuf sudah dewasa dan sudah memiliki kedudukan yang mulia. Nah, kemudian kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf ini meminta didoakan kepada ayah mereka. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk kami.
Sesungguhnya kami benar-benar telah menjadi orang-orang yang salah, menjadi orang-orang yang berdosa. Nah, maka dalam hal ini mereka memintakan ampunan kepada Allah dengan cara minta didoakan oleh ayah mereka. Karena mereka tahu ayah mereka adalah seorang nabi, seorang yang saleh. Nah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam hal ini pun ya menunjukkan bahwa disyariatkannya seseorang ketika ingin berdoa, nah boleh dia untuk memintakan doa tersebut kepada orang saleh yang dia tahu kesalehannya. Dia tahu, dia kenal orang ini saleh, dia katakan tolong doakan saya. Ini dibolehkan. Ya, kalau dilihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar Jumatnya. Datanglah orang Arab Badui yang ketika itu langsung ngomel, ya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklum orang pedalaman tidak paham tata adab, tata krama salat Jumat. Nah, ketika Nabi berkhutbah langsung dia katakan, wahai Nabi, ini tempat kita sudah kekeringan, ya, tanaman kita kekeringan, ya, domba-domba kita tak lagi berair susunya, tak ada lagi makanan yang akan dia makan. Maka mohonkanlah kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka Nabi SAW ketika itu pun berdoa, meminta agar Allah turunkan hujan, doa istisqa. Maka seketika turun hujan, dalam riwayat dikatakan sampai-sampai hujan tersebut membasahi sampai ke sela-sela jenggot Nabi SAW. Kita tahu karena khutbah ya di atap atau di tempat terbuka ketika itu. Nah, ini salah satu contoh ya, meminta kepada Nabi SAW ketika itu beliau masih hidup. Ketika itu beliau masih hidup, dan para sahabat pun banyak yang demikian memintakan kepada beliau, wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada kaumku sebagaimana kaum dari Abu Hurairah, kaum Daus. Maka Nabi doakan, Allahumma hdi Dausan, di antara doa beliau. Nah, maka Allah berikan petunjuk kepada kaum tersebut. Nah, ini banyak lagi contoh-contoh ketika orang-orang memintakan agar didoakan kepada orang-orang salih agar mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tawassul yang disyariatkan. Kemudian yang kedua adalah wa bid'iyyun wa huwa at-tawassul ila Allah ta'ala bima lam yarid fi syar'i كالتوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حقهم أو حرمتهم ونحو ذلك. Ada yang disebut dengan tawassul bid'ah, bid'iyyun, yakni tawassul yang bid'ah, yaitu tawassul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya, dengan segala bentuk yang tidak ada referensinya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak terdapat dalam syariat ini. Apa contohnya? Katawassuli bidawatil anbiya, bertawassul dengan zatnya para nabi. Zat ini bisa ke seluruh tubuhnya atau dengan sebagian anggota tubuh. Ya, contohnya ketika orang bertawassul dengan memegang rambut Nabi. Nah, dia pegang rambut Nabi, ya Allah, dengan rambut Nabimu ini maka aku memohon kepada Engkau turunkanlah rezeki untukku, misalnya. Berikanlah keturunan untukku. Nah, ini bid'ah. Nah, tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi bagi-bagi rambut, bagi-bagi air ludah misalnya, ya. Walaupun ada keberkahan di situ, tetapi fungsinya bukan untuk tawassul. Nah, insyaallah nanti membahas tentang barakah akan kita bahas setelah pembahasan ini. Nah, jadi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rambut Nabi, apalagi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Nah, jadi ketika Nabi SAW meninggal itu tidak ada satupun sahabat, bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha dan para istri Nabi yang lain radhiyallahu anhunna
Tidak pernah mereka itu mencari peninggalan Nabi yang kemudian dijadikan taqarrub kepada Allah Ta'ala. Mencari sandal Nabi, mencari gamis Nabi, baju Nabi, sarung Nabi, dicari kemudian, ya Allah dengan sandal ini berikan keberkahan untukku. Ya Allah dengan apalagi gigi Nabi ini yang pernah copot, ini mungkin ada yang simpan. Enggak pernah ada. Ya Allah dengan nabimu ini, bahkan dengan seluruh tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak dibenarkan karena tidak pernah ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan itu. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan demikian. Bahkan ketika mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, mereka datang rame-rame kepada paman Nabi SAW, yaitu Al-Abbas. Ya. Dikatakan kepada paman beliau, wahai Al-Abbas, dahulu ketika Nabi SAW hidup, maka kami meminta istisqa kepada beliau, memintakan kepada beliau, wahai Nabi, mohonkanlah turunkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang Nabi Muhammad telah meninggal, maka kami bertawassul agar engkaulah yang meminta doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendatangi paman Nabi, bukan mendatangi kuburan Nabi. Tetapi mereka mendatangi paman Nabi yang ketika itu masih hidup. Maka berdoalah Al-Abbas radhiyallahu anhu untuk diturunkan hujan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan turunlah hujan ketika itu. Nah, dalam riwayat ya, datangan mereka ini dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan tentunya dengan para sahabat yang lainnya. Tayyib. Begitu pula dengan menyebut nama Nabi di dalam doa. Ya Allah, dengan nama Nabimu ini kami memohon kepada Engkau begini dan begitu. Terkenal di masyarakat kita doa, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, subhanallah. Ini salah satu. Ini tawassul namanya. Tayyib. Jadi menyebut nama Nabi yang ketika itu meminta doa kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbku, ya Allah dengan Al-Mustafa, dengan ya wasilah, dengan perantara Al-Mustafa, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikanlah hajat kami, tunaikanlah keinginan kami ya Allah. Nah, ini ya sebagian ulama menyebutkan minimal itu bid'ah, sebagian yang lain menyebutkan itu syirik. Tayyib. Karena ya kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah saja dalam perkara ini? Karena Nabi SAW telah meninggal. Taib. Kemudian juga dengan menyebut nama orang-orang saleh. Di antaranya ada salawat juga yang mereka lantunkan. Tawassalna bi bismillahi. Ini masih oke. Kita bertawassul dengan bismillah, oke. Akan tetapi tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ini dia bid'ah tadi. Wabil hadi Rasulillah, wabi apa namanya lanjutan, siapa yang hafal? Anda enggak? Wabi ahli badrin, ya Allah, dengan ahli badar, ya, dengan para sahabat yang ikut perang Badar. Jadi bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama mereka ini, Rasulullah, wabil hadi Rasul, wabi apa lagi, wabi ahli badrin, ya Allah. Nah, atau sebagian wabi mujahidin fi sabilillah dan seterusnya. Allahu a'lam, enggak hafal. Tapi dulu pernah dengar, sering dengar waktu di Jakarta itu, ya dekat kontrakan kita ada masjid yang mungkin setiap habis adzan dia lantunkan itu dulu menjelang iqamah. Subhanallah, padahal tidak ada syariatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal demikian. Begitu pula aujahihim, dengan ya peranan mereka atau dengan posisi mereka di sisi Allah, dengan kedekatan mereka di sisi Allah. Ya Allah, dengan kedekatan Nabimu, aku memohon kepada Engkau, ya Allah, dan seterusnya. Atau seseorang mengatakan, likauni fulanin min ibadika salihin ajib du'ai. Ya Allah, ya
karena fulan seorang alim ulama ini dekat kepada engkau ya Allah, maka kabulkanlah doaku. Ya, walaupun terkadang tidak sadar itu ada di dalam salawat-salawat bid'ah yang sering dilantunkan orang-orang yang tidak ada nasnya dari Nabi Muhammad SAW tentang lafaz salawat tersebut. Begitu juga dengan au haqqihim, dengan hak mereka. Ya Allah, ya aku tahu hak nabimu adalah al-maqamul mahmud, misalnya tempat yang mulia di sisi engkau ya Allah, maka dengan hak itulah berikan pula aku jalan yang lurus dalam kehidupan ini, ya, dan seterusnya. Ini tawassul yang bid'ah dan tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Begitu juga au hurmatihim, dengan kehormatan mereka. Ya Allah, dengan kehormatan nabimu, dengan kehormatan muhajirin dan ansar, ya Allah, dengan kehormatan ahli Badar, berikanlah aku rezeki dan berikanlah aku keturunan anak yang soleh dan seterusnya. Dan ini seluruhnya adalah tawassul yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Artinya tidak memiliki dasar referensi dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka ini adalah at-taqarrub ila Allah bima lam ya'dhan bihi minal aqwal wal af'al wal i'tiqadat. Ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dalam hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah, baik itu berupa ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan ataupun keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dalil dalam urusan agama ini. Sehingga Nabi SAW katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam tawassul kategori yang ketiga, yaitu tawassul syirki, tawassul yang berupa kesyirikan. Ya, jadi ada tawassul yang disyariatkan, ada tawassul yang bid'ah, ada tawassul yang berupa kesyirikan. Wa huwa ittikhadul amwati wasa'id fil ibadah wa du'auhum wa talabul hawaij minhum wal isti'anatu bihim wa nahwu dzalik. Yang dimaksud dengan tawassul yang syirik adalah menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai perantara ibadah. Menjadikan orang-orang yang telah meninggal sebagai perantara ibadah. Wa du'auhum, dan berdoa memohon kepada mereka. Wa talabul hawaij minhum, dan meminta dipenuhi kebutuhan, keinginan kepada mereka. Wal isti'anatu bihim, dan memohon pertolongan kepada mereka dengan perantara mereka. Wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan hal itu. Tayyib. Ini yang disebut dengan tawassul syirik. Jadi antara tawassul bid'ah dengan tawassul syirik ini kadang-kadang ada persamaan. Tayyib. Karena dia saling mengantarkan. Berlama-lama dalam tawassul bid'ah, dia akan mengantarkan ke dalam tawassul syirki. Sehingga sulit untuk dideteksi. Maka para ulama hanya membagi tawassul itu di antara mereka, ada yang cuma dua. Tawassul masyru' dan tawassul mamnu'. Maka yang masyru' yang disyariatkan, yang mamnu' terlarang. Tidak dipisah oleh mereka antara bid'i dan syirki. Karena dua-duanya mamnu', terlarang. Maka dalam hal ini, ya walaupun dirincikan, namun orang-orang tentunya mesti memahami kapan dia dianggap sebagai bid'ah dan kapan dia dianggap sebagai syirik. Yang dianggap sebagai syirik diantara bentuknya adalah menjadikan, ya, atau berkeyakinan bahwa orang-orang yang telah meninggal itu bisa menyampaikan hajat kepada Allah. Ini berkeyakinan bahwa orang-orang yang ada di kuburan, dianggap kuburan orang-orang saleh, itu bisa jadi penghubung kepada Allah, yakni menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala telah membantah itu dalam surat Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat, tidak sama antara yang hidup dengan yang mati. Innallaha yusmi'u man yasha, sesungguhnya Allah Ta'ala bisa menjadikan siapapun yang ia kehendaki untuk mendengar.
Siapapun yang ia kehendaki untuk mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Adapun engkau tak bisa membuat penghuni kubur itu mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau tak bisa membuat, menjadikan penghuni kubur itu bisa mendengar apa yang engkau utarakan, sampaikan kepada mereka. Tayyib. Ini salah satu dalil di antara dalil-dalil yang banyak. Ya, kan ada orang-orang yang mendatangi kuburan orang-orang saleh dengan tujuan tawassul tadi, supaya orang saleh itu arwahnya yang mereka anggap sudah ada di sisi Allah kemudian menyampaikan langsung kepada Allah. Nah, inilah dalam doa-doa mereka, dalam salawat-salawat yang mereka sebut, ila hadrati Syekh Fulan bin Fulan, ya, kami menginginkan ini dan itu, di antaranya. Nah, jadi mereka menginginkan adanya penghubung antara mereka dengan Allah Ta'ala, yakni berupa orang-orang yang telah meninggal. Padahal ini pun telah dibantah langsung juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya ayat yang tadi, Fatir ayat 22. Kemudian surat Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala katakan, ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini lebih jelas lagi, terang lagi ayat ini. Ketahuilah sesungguhnya hanyalah milik Allah agama yang lurus ini, agama yang murni dari kesyirikan ini, hanya milik Allah. Jadi seluruh peribadatan itu hanya berhak untuk Allah. Adapun walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mencari penolong selain Allah, yang mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka katakan kami itu tidak menyembah patung ini, tidak menyembah wasilah ini, tidak menyembah kuburan-kuburan ini, kami tak pernah menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Yang kami lakukan itu hanyalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan sedekat-dekatnya. Inilah keinginan mereka. Sehingga kalau mereka ditanya apakah mereka menyembah kubur, enggak, kata mereka. Jadi enggak ada satupun kuburiyun itu, para orang-orang yang secara kenyataan tawaf di kuburan, sujud, rukuk di kuburan, kalau ditanya kepada mereka apakah kalian menyembah kuburan, enggak, kata mereka, enggak ada satupun yang mengakui itu. Tapi pengakuan mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami lakukan ini, sujud, ruku, tawaf dan sebagainya di kuburannya, baca Al-Quran, ya, ataupun cara mengusap-ngusap batu nisan, mencium batu nisan, ya, ataupun bentuk-bentuk yang lain, salawat-salawat, nyanyi-nyanyi, ya. Kadang ada yang viral nyanyinya yang minta duit di kuburan itu, ya, yang fulus hijau-hijau apa katanya, lupa juga naskah mereka. Nah, mereka minta duit di kuburan, subhanallah. Nah, ketika ditanya kepada mereka, apakah kalian memohon, meminta-minta, beribadah kepada penghuni kubur? Enggak, kata mereka. Mereka akan katakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun apa kata Allah? Allah katakan mereka walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Mereka telah diklaim oleh Allah, dicap oleh Allah sebagai orang yang berbuat syirik, mencari tandingan dalam pertolongan selain Allah. Allah yang katakan mereka telah berbuat syirik demikian. Sehingga Allah katakan lagi, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah lah nanti yang akan menghukum, menetapkan perkara di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang pendusta, pembohong, dan mereka itu banyak berbuat kufur kepada Allah Ta'ala. Allah katakan demikian, mereka berbuat banyak kedustaan dan membuat kekufuran dengan perbuatan mereka tersebut. Lalu mereka cari pembenaran, tidak laku pembenaran mereka di sisi Allah Ta'ala. Walaupun mereka ngaku-ngaku untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah tolak pendekatan tersebut.
Justru Allah klaim, Allah katakan mereka sebagai para pencari penolong selain Allah, yakni para kaum musyrikin. Nah ini jelas. Tayyib. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ini diantara bentuk tawassul yang syirik. Begitu pula wa du'a'uhum, meminta doa kepada mereka. Ya, ini ma'ruf, maklum, bahkan dituliskan di atas kertas kalau masuk ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Ya, padahal sebenarnya tidak ada kuburan keramat itu dalam Islam, tak dikenal. Tapi cuma dianggap oleh para pengagungnya sebagai kuburan keramat. Sehingga mereka menyampaikan hajat. Dari rumah itu sudah bawa niat, apa keinginanmu? Saya mau jodoh, saya mau rezeki, saya mau usaha ini lancar, saya mau ditolak, dijauhkan dari musibah, bala dan sebagainya. Sudah ada niat ini, maka mereka datang ke kuburan. Ada yang tidak sempat datang ke kuburan, bawa tulisan. Dituliskan, minta tulisan, tolong kirimkan nanti tulisan ini, saya mau anak saya yang nakal ini jadi anak soleh. Saya mau dagangan saya ini lancar. Saya mau tidak ada orang yang bisa menyaingi, menandingi dagangan, kelarisan dagangan saya dan seterusnya. Ditulis di atas kertas. Kemudian nanti tolong sampaikan ke kuburan Syekh, mohon maaf kadang-kadang ada siapa? Syekh Burhanuddin di mana? Diulahkan, ulahkan. Ya, ini ada yang seperti itu. Begitu juga di daerah kita di Payakumbuh, di Taram itu ada Surotuo, di situ ada kuburan yang sering dibawakan orang, ya, tulisan-tulisan tadi hajat mereka sampaikan di situ. Na'udzubillah, ini bagian dari kesyirikan ya ikhwah. Atau yang dianggap kuburan-kuburan keramat, kuburan panjang. Kalau kita tahu dulu di Pasia itu ada kuburan panjang juga di mana dekat kolamnya, nggak jauh dari masjid jami'nya itu ya. Itu ada kuburan panjang yang didatangi ya, orang-orang mencari barokah di situ, orang-orang mencari tawassul di situ, didatangi berdoa ya dengan subhanallah. Ini ya bagian dari kesyirikan. Tayyib. Begitu pula wa talabul hawaij minhum, meminta agar tercapainya hajat kebutuhan tapi melalui perantara orang-orang yang telah meninggal tersebut. Wal isti'anatu minhum, begitu pula dengan beristi'anah, memohon pertolongan ya dari mereka ya dengan menyebut nama mereka dan seterusnya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ini ya di antara bentuk kesyirikan, bahkan ini puncaknya kesyirikan pertama yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya mungkin pernah kita singgung dalam majelis ini juga ya, bahwa dahulu di antara ya kesyirikan pertama yang terjadi di permukaan bumi, di mana sebelumnya ada 10 abad lamanya semenjak Nabi Adam, kemudian Nabi Idris. Nah, itu belum ada kesyirikan. Barulah ya 10 abad berselang muncul kaum-kaum yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yakni dengan mengagungkan orang-orang saleh tadi. Orang-orang saleh yang telah meninggal, mereka buatkan patung untuk kenang-kenangan mereka. Yang awalnya sebatas untuk kenang-kenangan, namun lama-lama patung tersebut disembah. Tayyib. Dan inilah yang diberantas oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, ketika itu Nabi Nuh berdakwah namun dibantah terus oleh kaumnya, bahkan kaum pembesar kaumnya mengatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka katakan, "Tidak usah, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian yang banyak ini, jangan." Demi seorang Nuh, Nabi Nuh ini jangan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan tinggalkan Wad, jangan pula tinggalkan Suwa', jangan pula tinggalkan Yaghuth, begitu pula Ya'uq, begitu pula Nasr. Jangan tinggalkan mereka. Ini nama-nama patung yang sebenarnya ini diadopsi dari nama orang-orang soleh. Namun ya orang-orang soleh tersebut dikultuskan berlebih-lebihan di dalam memuja mereka. Nah, dijadikan ya untuk bertawassul. Jadi kalau mau berangkat kerja atau ada kemalangan, kesulitan, itu dengan cara mendatangi ya foto orang soleh. Kalau sekarang foto, kalau dulu patung, lukisan, gambar, ukiran orang-orang soleh ini, rasanya sudah tenang hati gitu. Kalau sekarang mungkin
Ada yang gurunya telah meninggal, dicetaklah fotonya besar-besar, kemudian dipajang di rumah. Nah, ini dianggap untuk apa? Pembawa keberuntungan dalam rumah. Sebelum bekerja, lihat dulu foto ini. Wah, nyaman hati kalau bekerja setelah lihat foto ini. Ada yang sampai menganggap demikian, berkeyakinan demikian. Padahal itu sebatas sugesti saja. Ya, rasa-rasanya saja. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti persangkaan mereka. Jadi dalam persangkaan mereka, kalau melihat kepada wajah guru yang ada fotonya di sini, itu rasanya nyaman. Subhanallah. Nah, ini awalnya kesyirikan tersebut terjadi. Ya, sampai-sampai subhanallah yang dulu pernah ada yang sampai ruku sujud di depan baliho foto gurunya. Subhanallah. Nah, ini dia bagian dari kesyirikan tersebut. Nah, wal'iyadu billah, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menginginkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sudah ada solusi-solusi yang Allah ta'ala berikan, yaitu dengan tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan. Jadi terkait dengan orang-orang saleh, cukup ketika mereka masih hidup, kita berjumpa dengan mereka, kita tahu kesalehan mereka, ya, dalam tentunya ini husnuzan kita, ya. Tak bisa mungkin kita korek sampai ke dasar-dasarnya tentang hati dia, tidak mungkin kita cari itu. Tapi secara zahir kita tahu, nah semoga orang ini saleh, nah nanti saya akan temui, minta untuk didoakan oleh beliau. Ini boleh saja. Nah, ada yang tolong doakan ana mau ini dan itu, ya, urusan ana dalam rumah tangga begini dan begitu, ya, dengan kerabat yang banyak membenci dakwah ini dan itu, tolong doakan. Nah, ini dibolehkan selama mereka kita tahu kesalehannya dan mereka masih hidup. Itu syaratnya. Tayyib. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tawassul ini. Semoga bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah untuk waktu yang berikutnya masih terkait dengan ini, sebenarnya adalah bab tabarruk, ya. Jadi ada perbedaan antara tawassul dengan tabarruk, antara wasilah dengan barokah. Nah, insyaallah nanti akan kita rincikan juga dengan izin Allah taala. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita bertawassul berulang-ulang? Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, kalau kita bertawassul dengan yang disyariatkan dan dia bagian dalam doa juga, maka di antara doa itu dibolehkan, bahkan sebagian menganjurkan adalah ilhah, yaitu nyinyir kepada Allah taala berkali-kali, boleh. Nah, jadi boleh saja seseorang bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang masyru' tentunya, ya, dengan menyebut amal soleh. Ya Allah, ya saya sudah berusaha, ya Allah saya sudah mentaati, ya Engkau ya Allah telah mengikuti Nabi-Mu, ya Allah mudahkan urusan-urusanku, ya Allah. Ya Allah aku telah beriman kepada Engkau, ya Allah mudahkanlah urusan-urusanku, ya Allah. Maka ini pun dibolehkan. Ya, sebagaimana juga tadi ayatnya pun berulang tentang Rabbana amanna faghfir lana dzunubana, atau Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin lagi. Ya. Kalau tadi kita lihat, ya, kalau tadi kita perhatikan di dalam ayat Ali Imran ayat ke-16, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kalau sekarang di dalam, ya, ayat yang ke-53-nya diulang oleh Allah taala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka tulislah kami, catatlah kami bagian dari orang-orang yang syahid, minas syahidin. Begitu pula diulang lagi tentang ya Allah kami telah beriman, ya, di antaranya di sini Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Lagi-lagi diulang kata-kata, ya, fa amanna, kami telah beriman ya Allah. Maka disebutkan apa keinginan kita
faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maka boleh saja seseorang ya untuk berulang-ulang di dalam bertawassul dengan syarat tawassulnya yang masyru' atau tawassul yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Ini banyak pertanyaan, mana yang akan kita dudukan? Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Assalamualaikum. Bagaimana menilai kriteria amal saleh, amalan saleh yang bisa digunakan untuk bertawassul? Sebab kita tidak tahu amalan saleh ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah yang kami muliakan, patokannya bukan masalah diterima atau tidak. Nah, jadi tidak ada dalil dalam ayat tadi juga, ya Allah, iman kami telah Engkau terima, bukan itu. Tapi ya Allah, kami telah beriman. Artinya telah berupaya, telah berusaha ya mengamalkan keimanan tersebut dengan hati, dengan lisan dan dengan seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Jadi amanah di situ bukan berarti pernyataan iman kita telah diterima oleh Allah, tidak. Jadi bukan itu patokannya diterima atau tidaknya, tetapi kita telah berusaha beramal. Bagaimana ciri-ciri amal saleh? Yaitu amal makana lillahi mukhlishan wa linnabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan kita seperti salat kita, puasa kita, ya apalagi orang yang rajin puasa sunnah, ya dia menginginkan kepada Allah, ya Allah aku telah berusaha puasa sunnah, ya Allah aku telah merutinkan puasa Senin atau puasa Kamis, ya Allah mudahkanlah urusan-urusanku. Boleh, ya, seperti itu. Jadi amalan yang dianggap sebagai amal saleh tadi kuncinya ketika dilakukan ikhlas karena Allah Taala dan mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Allahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah syekh atau ulama yang menurutnya saleh dijadikan sebagai wasilah mendekatkan diri pada Allah akan menerima dosa jariah dari kelakuan orang yang datang dan berdoa ke kubur mereka? Tayyib. Dalam hal ini berdasarkan ayat Allah Ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia perbuat. Ini secara keumumannya. Jadi seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia perbuat. Artinya seseorang itu akan mendapatkan hasil dari perbuatannya saja. Tayyib. Maka ketika ada orang soleh yang telah meninggal, atau di sini syekh atau ulama yang telah meninggal, tayyib, ketika dia telah meninggal dan kuburannya didatangi oleh orang-orang untuk bertawassul, hal ini ada dua kondisi. Pertanyaannya, kondisi di sini, apakah dulu ketika hidup orang soleh ini telah mengingatkan umat tentang bahaya syirik, khususnya masalah tawassul ini? Kalau iya, dia berlepas diri dari dosa insyaallah. Sebaliknya, apakah orang ini pernah menginginkan dirinya dipuja-puji, berharap pengikutnya akan memuji dia sampai matinya, sehingga orang-orang bertawassul kepada dia, insyaallah dia pun tetap dapat dosa jariah. Jadi kondisi walaupun bukan dia yang bertawassul, tapi kuburannya dialah yang didatangi oleh orang untuk bertawassul, itu terlihat juga dari indikasi amal dia ketika hidup di dunia. Ya. Memang bukan dia yang bertawassul, tapi dia menginginkan agar orang bertawassul dengan dia nanti setelah meninggal. Nah, dia ikut dapat dosa jariah, dosa yang mengalir. Wallahu a'lam. Baik. Adakah kategori amalan yang bisa kita jadikan sebagai wasilah dalam bertawassul? Karena ana merasa amalan ana belum ada bisa diandalkan. Ana rasa amal ana belum ada apa-apanya. Tayyib, barakallahu fiikum. Memang kita tidak boleh selama kita masih hidup dan selama kita beramal, enggak boleh kita merasa amalan kita ini bisa diandalkan, enggak boleh. Tayyib. Justru kita ketika beramal kita mesti ada rasa khauf, takut kita amal kita tidak diterima oleh Allah. Jadi enggak boleh kita menganggap kita telah yakin amal kita diterima. Enggak boleh pede dengan amalan kita.
Nah, jadi ditanyakan di sini karena ana merasa amalan ana belum ada yang bisa diandalkan. Betul, perasaan ini sudah benar. Nah, jadi kriterianya kembali kepada yang tadi, bukan masalah diterima atau tidak, diandalkan atau tidak. Tapi selama seseorang telah beramal saleh kepada Allah, dia niatnya ikhlas, insya Allah itu amalan bisa dia jadikan untuk bertawassul. Ya Allah, aku telah datang ke masjid tepat waktu, ya Allah. Aku sering datang solat berjamaah, ya Allah. Itu sebuah amal saleh. Maka kita boleh saja meminta kepada Allah dengan ya, mengandalkan amalan tersebut. Walaupun kita memang tidak yakin atau kita merasa was-was, ragu-ragu amal ini diterima atau tidak. Yang penting kita telah berbuat amal penuh harap kepada Allah dan adanya rasa khauf, takut amal kita tidak diterima di sisinya. Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang mempelajari suatu adab, kemudian dia berusaha menyebarkannya, seperti memposting, sedangkan dia sendiri tidak sempurna mengamalkannya, apakah dia termasuk dalam ancaman firman Allah, amat besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Yani kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik, barakallahu fikum jamaah yang kami muliakan. Ya, dalam persoalan ini, nah, amalan itu tentu ada dua bentuk. Ya, secara hukumnya yaitu wajib dan sunnah. Amalan wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan wajib menjauhi larangan-larangan Allah. Dalam perkara ini memang harus kita mulai dari diri sendiri. Memang harus kita mulai dari diri sendiri sebelum mendakwahkannya kepada orang lain. Adapun amalan-amalan sunnah, seperti di sini ditanyakan tentang adab contohnya. Ya, ada adab-adab memang itu adalah amalan yang sunnah. Untuk masuk masjid contohnya disunnahkan melangkah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Nah, untuk keluar, untuk masuk kamar mandi disunnahkan untuk kaki kiri terlebih dahulu. Ini masalah adab. Nah, persoalan ini ya, ketika adab tersebut nilainya adalah nilai amalan sunnah, maka sah saja seseorang untuk menyebarkannya walaupun dia sendiri belum mampu untuk melaksanakannya. InsyaAllah tidak termasuk ke dalam ayat yang tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tetapi dengan catatan dia pun mesti berusaha untuk mengamalkannya, bukan menyepelekannya, tapi berusaha untuk mengamalkannya. Tapi apa boleh buat, amalan sunnah itu sangat banyak. Ada yang sudah dia sampaikan namun terluput amalannya oleh dia. Dia bukan ahli dalam amalan sunnah tersebut. Maka hal ini insyaAllah tidak merupakan ya bagian dari kebencian Allah Ta'ala kepadanya. Ya, berdasarkan hal ini pernah kita dapati juga dalam rincian-rincian para ulama yang terkait dengan amalan-amalan sunnah. Ya, di antaranya ada dalam buku amalan sunnah harian, ya, lebih dari 1000 amalan sunnah sehari-hari, dan ada penjelasannya di situ bahwa tentang seseorang yang mengamalkan ya amalan-amalan sunnah ini, dia ya berhak untuk menyampaikannya, walaupun tidak seluruhnya sanggup dia lakukan setiap hari. Wallahu a'lam. Adakah perbedaan antara salat syuruk dengan salat duha? Barakallahu fikum. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, salat syuruk yang dimaksud, nah, ini ada dua pemahaman yang berbeda tersebar di masyarakat kita. Kalau yang dimaksud adalah salat syuruk ketika matahari sedang terbit, ya, mulai dari awal muncul matahari, ini ufuk, mulai awal muncul sampai dia betul-betul tampak, itu namanya syuruk, matahari sedang terbit. Dalam keadaan ini haram salat. Nah, di antara salat terlarang adalah ketika matahari itu sedang terbit. Yang dibolehkan itu hanyalah salat subuh. Nah, itu di awal matahari mau terbit. Kalau dia telah sempurna, ini mesti ditunggu sebentar, sejenak, sampai betul-betul sempurna, maka disitulah ya, kalau dianggap itu sebagai salat syuruk, maka itu boleh. Jadi dua pengertian salat syuruk kadang tersebar masyarakat kita. Ada yang menganggapnya ketika matahari sedang terbit.
Nah ini tidak boleh sebenarnya. Kalau itu syuruk maka itu tidak dibolehkan. Adapun ketika matahari sudah terbit, sudah sempurna di atas ufuk, maka dianggap juga sebagai salat syuruk atau salat isyraq. Maka pada dasarnya kata para ulama, ini adalah bagian dari salat duha. Ada bagian dari salat duha, sehingga mereka katakan salat isyraq ini, salat syuruk ini adalah muqaddimahnya duha. Muqaddimahnya duha, karena waktu duha itu panjang, diawali dengan syuruk tadi, diawali dengan sempurnanya matahari terbit di atas ufuk, sampai nanti beberapa saat menjelang zuhur, menjelang dia tergelincir ke arah terbenamnya. Tayyib. Ini bagian dari salat duha semuanya. Walaupun salat duha ini ada penyebutan yang berbeda-beda. Di antaranya tadi duha sendiri, ada yang menyebutnya dengan syuruk, ada yang menyebutnya salatut tawabin. Nah, kemudian berkaitan dengan hari salatut tawabin, hina yarmidul fisal, salatnya orang-orang tawabin atau salat duha itu adalah ketika anak unta telah kepanasan, hina yarmidul fisal, ini adalah waktu terbaik. Jadi waktu salat duha itu ada pilihan waktu. Pertama muqaddimahnya, kemudian ada waktu terbaiknya, kemudian ada sisa-sisa waktu. Waktu muqaddimahnya adalah syuruk, waktu terbaiknya adalah ketika matahari sangat panas. Mulai panasnya ketika anak onta itu dia padang pasir, dia kalau sudah menginjak sesuatu yang panas dia akan lari-lari kecil ke sana ke sini. Nah, salah tingkah dia. Itu dia waktu terbaik duha. Adapun setelah itu waktu sisa menjelang penghabisan waktunya. Maka begini insyaallah rinciannya dari apa yang pernah kita dapati penjelasan para ulama tentangnya. Wallahu taala alam. Tayyib, apabila ada foto syekh yang terpajang di sebuah rumah makan, apakah boleh kita makan dan minum di sana? Barakallahu fikum. Nah ini juga jadi perhatian kadang ya, di masyarakat kita, bahkan tersebar di rantau ya. Entah apa tujuan, apa maksud di sini. Ya, pernah kita tanya langsung kepada orang yang memajang foto tersebut, dan yang menganggap kalau foto ini ada terpajang di rumah makan, biasanya dagangan kami laris. Tapi kalau kami turunkan agak susah gitu. Ini pernah kita dapati demikian. Maka dia menganggap foto ini bisa mendatangkan rezeki. Jadi sebagai jimat, penarik rezeki. Maka bagi orang yang melakukan demikian, dia termasuk telah berbuat syirik. Lalu bagaimana dengan kita yang mendatangi tempat tersebut? Tentu kalau kita tahu di situ jelas tampak ada foto, sebaiknya menghindar. Nah, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan dalam ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertawunlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bertawun di atas dosa dan permusuhan. Ini dosa, permusuhan kepada Allah Ta'ala dengan kesyirikan. Tidak usah kita ikut-ikut belanja di situ. Jadi yang jadinya penglaris justru jadi penolak rezeki kan? Kita tidak jadi belanja di situ. Tujuannya apa? Supaya diantaranya kita tidak ikut-ikutan dalam syirik, kemudian supaya kita pun tidak terpengaruh dengan jimat itu. Baik. Lalu kalau ada kesempatan, dan ini yang terbaik insyaallah, ajak mereka, ajak orang itu berdialog. Apa ini? Gitu. Tanyakan. Baik. Kemudian apakah Anda meyakini dengan adanya foto ini muncul rezeki Anda? Ketahuilah itu syirik. Ya aja berdialog. Atau kalau tidak sanggup kita untuk berdialog, kita datangi ke situ, siapkan dulu buletin misalnya, buku atau satu lembar kertas yang membahas tentang itu, tentang jimat, penglaris dan sebagainya itu, maka kita sampaikan. Kita sampaikan kepadanya. Kalau terkait dengan makanan yang ada, yang dihasilkan, itu insya Allah tidak haram memang. Ya, tidak bisa kita mengharamkan sesuatu yang memang tidak ada dalil keharaman tentang itu. Namun ketika kita mau belanja juga, sampaikan dakwah. Di antaranya adalah dengan cara memberikan tadi. Ya, kita belanja,
kita sampaikan, Pak, kok ado je kok bisu alama ndak datang kemari lah. Kau silahkan Pak baca buku kau. Insya Allah kita juga pernah dapati ya, demikian. Bahkan bukan di warung makan aja, di mana tukang pangkas rambut. Kita ajak dialog, diskusi ringan saja awal dari ya tanya tinggal di mana, kampungnya di mana, kemudian ya apakah langsung tinggal di tempat ini, potong rambut ini, atau ada lagi tempat rumah yang lain atau apa, pertanyaan-pertanyaan ringan dulu. Kemudian tanya Ustaz, ikut aku Pak, nampak tulisan tadi, ikut aku Pak. Enggak ada orang menyarankan letakkan siko kita. Oleh tidak ada unsur beko kok dianggap beko kok bisa mendatangkan pelanggan. Galaknya. Opaknya. Bisanya kok. Kehebatannya kok gitu. Bukankah Allah yang memberi kita rezeki? Iya. Tapi aku kok. Dia sepertinya berpikir dan tidak bisa punya jawaban juga. Akhirnya beberapa saat setelah itu kita datangi lagi tempat itu, ternyata alhamdulillah sudah diturunkan. Hanya dengan mengajak dia berpikir saja. Aku lai bisa aku karate, kok bisa mendatangkan manfaat kau. Nah, tidak meminta saja kita ke Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Ya, kenapa tidak minta langsung kepada Allah? Nah, jadi mengajak mereka untuk berfikir, dan ini diantara ya hujahnya ya tauhid rububiyah di atas tauhid uluhiyah tadi. Ya, kita ajak diskusi siapa yang ciptakan kita, siapa yang memberi kita rezeki. Kenapa malah kita meminta kepada jimat ini? Kenapa melalui perantara jimat-jimat ini? Ya, kenapa tidak langsung meminta kepada Allah yang Maha memberi rezeki gitu? Ini diantara hal-hal yang juga disebutkan para ulama ketika mendakwahkan tauhid uluhiyah, mesti mengajak dengan cara membawa mereka berfikir dengan tauhid rububiyah, yakni menyadarkan mereka tentang siapa pencipta satu-satunya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Karena waktunya kita sudah pas habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kesyirikan, dan semoga Allah taala berikan hidayah dan istiqamah kepada kita sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.